Namaku Mita. Sudah hampir 4 tahun aku bekerja di perusahaan ini. Sebuah perusahaan distribusi yang dari luar terlihat rapi, tertib, dan menjanjikan masa depan yang aman. Aku bukan siapa-siapa di sini, hanya staf administrasi yang datang tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai prosedur, lalu pulang sebelum malam terlalu larut. Gajinya cukup untuk membayar kontrakan kecilku, cicilan motor, dan sesekali membeli hal-hal sederhana yang membuat hidup terasa tidak terlalu kosong. Dari sudut pandang orang lain, hidupku bisa dibilang stabil. Tidak ada drama besar, tidak ada krisis yang mencolok, dan tidak ada cerita tragis yang pantas dikasihani. Namun, justru disitulah letak masalahnya. Semuanya berjalan terlalu lurus, terlalu rapi, dan terlalu bisa ditebak. Setiap pagi aku bangun dengan alarm yang sama, mandi dengan durasi yang hampir selalu serupa, memilih baju kerja yang warnanya aman, lalu berangkat melewati jalanan yang sudah kuhafal luar kepalanya. Aku tahu di mana biasanya macet, di mana tukang kopi langgananku berdiri, dan di mana lampu merah yang selalu terasa lebih lama dari yang seharusnya. Di kantor, aku duduk di meja yang sama, membuka komputer yang sama dan mengerjakan file yang polanya hampir tidak pernah berubah. Terkadang aku bertanya pada diriku sendiri, kapan terakhir kali aku merasa benar-benar bersemangat menyambut hari? Bukan sekedar bersyukur karena masih punya pekerjaan, tapi merasa hidup, merasa ada sesuatu yang berdenyut di dalam dada. Hubunganku dengan pasanganku pun tidak jauh berbeda. Kami sudah bersama cukup lama, melewati masa-masa awal yang penuh cerita dan tawa. Dulu kami bisa berbincang berjam-jam tentang hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Sekarang, percakapan kami lebih sering berisi pengingat jadwal, pertanyaan singkat tentang makan malam, atau komentar singkat tentang cuaca. Kami jarang bertengkar, tapi juga jarang tertawa bersama. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada pengkhianatan, hanya jarak yang tumbuh pelan-pelan tanpa kami sadari. Kadang kami duduk bersebelahan, tapi masing-masing tenggelam di layar ponselnya. Aku sering meyakinkan diriku sendiri bahwa ini wajar, bahwa mungkin inilah bentuk kedewasaan, hubungan yang tidak lagi meledak-ledak, tapi tenang dan terkendali. Namun di malam-malam tertentu, saat lampu kamar sudah mati dan suara kendaraan dari luar terdengar samar, aku merasa ada ruang kosong yang tidak terisi oleh apapun. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi sebelumnya. Aku datang sedikit lebih awal, karena ada briefing penting. Manajemen akan memperkenalkan struktur baru, dan katanya supervisor baru untuk divisi kami. Aku tidak terlalu memikirkannya. Dalam benakku, supervisor baru berarti aturan baru, target baru, dan penyesuaian kecil yang biasanya akan terasa menyebalkan di awal, lalu lambat laun menjadi kebiasaan. Aku duduk di kursiku sambil memeriksa agenda hari itu, menyesap kopi yang mulai dingin karena terlalu lama aku biarkan. Saat briefing dimulai, suasana ruangan cukup tenang. Beberapa rekan kerja sibuk berbisik, sebagian lagi menatap ke depan dengan ekspresi datar. Pimpinan menyampaikan pengumuman dengan gaya formal yang biasa. Aku mengangguk sesekali, mencatat hal-hal yang perlu diingat tanpa benar-benar fokus penuh. Sampai akhirnya nama itu disebut. Untuk sepersekian detik, aku merasa dunia di sekitarku berhenti. Suara pimpinan seperti menjauh, bergema samar di telingaku. Nama itu bukan nama asing, bahkan terlalu akrab untuk sekedar dianggap kebetulan. Itu nama teman lamaku semasa kuliah, seseorang yang dulu sangat dekat denganku, tapi tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari hidupku secara resmi. Orang yang dulu sering duduk di sampingku di perpustakaan, berbagi earphone saat mengerjakan tugas, dan tertawa bersama di kantin kampus tanpa pernah membahas masa depan dengan serius. Aku mencoba narik napas, meyakinkan diri bahwa mungkin aku salah dengar. Namun saat pintu ruangan terbuka dan sosok itu masuk, semua keraguan lenyap. Dia berdiri di depan, mengenakan kemeja rapi dan senyum profesional yang terlihat pas di wajahnya. Tubuhnya sedikit lebih berisi dibandingkan terakhir kali aku mengingatnya, tapi sorot matanya masih sama. Tatapan kami bertemu tanpa sengaja, hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Dia tersenyum kecil, senyum yang tidak berlebihan, seolah menyampaikan pesan tanpa suara bahwa dunia memang suka mempermainkan pertemuan. Aku segera menunduk, berpura-pura sibuk dengan catatanku.
Tanganku terasa dingin, dan pikiranku dipenuhi potongan-potongan kenangan yang tidak aku undang. Aku teringat masa-masa kuliah ketika hidup terasa lebih sederhana dan penuh kemungkinan. Kami bukan sepasang kekasih, tapi juga bukan sekedar teman biasa. Ada perasaan yang tidak pernah diberi nama, mungkin karena kami sama-sama terlalu takut untuk mengaku, atau terlalu nyaman berada di zona abu-abu. Setelah lulus, kami kehilangan kontak secara perlahan. Bukan karena pertengkaran, hanya karena kesibukan dan jarak yang tumbuh tanpa disadari. Briefing berlanjut. Dia memperkenalkan diri dengan suara tenang dan percaya diri. Rekan-rekan kerjaku terlihat antusias, beberapa bahkan langsung menyambut dengan ramah. Aku tetap menatap meja, mencoba mengendalikan pikiranku yang berlarian kemana-mana. Aku tidak tahu apa yang lebih menggangguku. Kenyataan bahwa dia kini menjadi atasanku, atau fakta bahwa perasaan lama yang kupikir sudah terkubur, ternyata masih bisa muncul begitu saja. Menjelang siang, aku mendengar langkah kaki mendekati mejaku. Aku mengangkat kepala dan mendapati dia berdiri di sana, membawa map tipis dan ekspresi profesional yang sulit dibaca. Dia menyebut namaku dengan nada netral, seolah kami baru saja berkenalan. Namun ada jeda kecil setelah itu. Jeda yang mungkin hanya aku sendiri yang merasakannya. Kami bertukar beberapa kalimat tentang pekerjaan, tentang prosedur yang perlu aku pahami di bawah struktur baru. Tidak ada sapaan akrab, tidak ada pertanyaan pribadi, semuanya rapi dan terjaga. Namun setelah dia pergi, aku menyadari sesuatu yang menggangguku. Ada getaran kecil di dadaku, perasaan yang sudah lama tidak muncul. Bukan rasa bahagia yang meledak-ledak, tapi semacam kesadaran bahwa hidupku yang datar tiba-tiba memiliki satu garis tak terduga. Aku tidak langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang berbahaya. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya nostalgia sesaat, efek dari pertemuan dengan masa lalu yang tidak terduga. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk bersikap profesional, menjaga jarak, dan tidak membiarkan perasaan lama mengacaukan hidup yang sudah susah payah kubangun. Saat jam pulang tiba, aku berjalan keluar kantor dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya. Di parkiran, aku melihatnya berdiri di dekat mobilnya, berbincang dengan beberapa rekan kerja. Aku tidak mendekat, hanya melirik sekilas sebelum menyalakan motorku. Di perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban jelas. Mengapa pertemuan ini terjadi sekarang, saat hidupku berada di titik yang terasa aman namun kosong? Mengapa nama itu masih memiliki efek sedemikian besar padaku? Malam itu, saat aku duduk di ruang tamu kecilku, pasanganku bercerita tentang harinya. Aku mendengarkan sambil mengangguk, mencoba hadir sepenuhnya. Namun di sudut pikiranku, wajah supervisor baruku muncul lagi. Aku merasa bersalah, bukan karena melakukan sesuatu yang salah, tapi karena menyadari betapa rapuhnya perasaan manusia. Aku belum melakukan apapun, belum melanggar batas apapun, tapi biji kegelisahan sudah tertanam. Aku tidak tahu saat itu bahwa pertemuan ulang ini bukan sekedar nostalgia yang datang dan pergi. Aku tidak menyadari bahwa hari ini akan menjadi titik awal dari rangkaian keputusan kecil yang terlihat sepele, tapi pelan-pelan akan menyeretku ke arah yang tidak pernah aku rencanakan. Saat aku memejamkan mata malam itu, satu hal yang pasti adalah hidupku tidak lagi terasa sepenuhnya datar. Dan terkadang perubahan sekecil apapun bisa menjadi awal dari kesalahan paling sunyi yang tidak disadari hingga semuanya terlanjur jauh. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa, tapi rasanya tidak lagi sama. Aku masih datang ke kantor di jam yang sama, duduk di kursi yang sama, membuka layar komputer yang sama. Namun ada sensasi halus yang tidak bisa kujelaskan, seperti ada sesuatu yang berubah arah di dalam diriku. Supervisor baru itu menjalani perannya dengan sangat profesional. Tidak ada sikap sok berkuasa, tidak ada gaya mencari perhatian. Dia rapi, tenang, dan tahu kapan harus bicara serta kapan harus diam. Justru karena itulah keberadaannya terasa begitu mencolok bagiku. Dia tidak memberi alasan apapun untuk dicurigai, tidak memberi celah untuk disalahkan, dan itu membuat segalanya terasa aman. Komunikasi kami pada awalnya benar-benar sebatas pekerjaan, email formal dengan bahasa yang terjaga, pesan singkat tentang laporan yang harus direvisi, atau pengingat tenggat waktu yang disampaikan tanpa tekanan. Aku membalasnya dengan gaya yang sama, menjaga jarak, memastikan tidak ada satupun kalimat yang bisa disalahartikan.
Aku merasa berhasil mengendalikan diri. Aku bahkan sempat bangga karena bisa bersikap dewasa menghadapi masa lalu yang tiba-tiba muncul kembali dalam hidupku. Namun suatu sore, semuanya mulai bergeser tanpa aba-aba. Hari itu cukup melelahkan. Beberapa data harus direvisi karena ada perubahan mendadak dari manajemen pusat. Aku fokus di depan layar hingga tidak menyadari jam sudah hampir menunjukkan waktu pulang. Dia mendekati mejaku dengan langkah santai, membawa beberapa lembar kertas. Nada suaranya ringan saat menegur soal kesalahan kecil di laporan. Tidak ada nada menyalahkan, hanya penjelasan singkat tentang apa yang perlu diperbaiki. Aku mengangguk dan meminta maaf, lalu kami tertawa kecil karena kesalahan itu ternyata sepele. Setelah itu, entah bagaimana, dia menyinggung masa kuliah. Hanya sepintas, seperti candaan ringan tentang betapa polosnya kami dulu dibandingkan sekarang. Aku terdiam sejenak. Otakku langsung bekerja keras, menimbang apakah aku perlu menanggapi atau cukup tersenyum lalu kembali ke layar. Tapi ada dorongan kecil yang sulit kuabaikan. Aku membalasnya dengan satu kalimat pendek, juga bernada bercanda. Tidak ada niat apapun di baliknya. Setidaknya itu yang aku percaya saat itu. Dari satu kalimat, percakapan berkembang perlahan. Masih di area aman, masih bisa disebut wajar. Kami membicarakan betapa anehnya dunia kerja dibandingkan kehidupan kampus yang dulu terasa bebas. Kami tertawa soal tugas-tugas yang dulu terasa berat, padahal sekarang terlihat remeh. Tidak ada kata-kata manis, tidak ada pujian berlebihan. Semuanya terdengar seperti dua orang dewasa yang kebetulan berbagi masa lalu yang sama. Sejak hari itu, obrolan kecil mulai muncul di sela-sela pekerjaan. Kadang hanya komentar singkat tentang betapa padatnya jadwal hari itu. Kadang tentang kopi yang rasanya tidak pernah konsisten di pantry kantor. Aku menyadari bahwa aku mulai menunggu momen-momen itu. Bukan secara sadar, bukan dengan harapan berlebihan, tapi ada rasa senang yang muncul saat melihat namanya di layar atau mendengar langkahnya mendekat. Rasanya seperti menemukan ruang bernafas di tengah rutinitas yang kaku. Obrolan kami perlahan melebar, tapi tetap terasa aman. Kami berbicara tentang lelahnya menjalani hidup dewasa, tentang tanggung jawab yang datang tanpa diminta, tentang mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, tapi sekarang entah di mana. Tidak ada nada mengeluh berlebihan, hanya pengakuan jujur bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti rencana. Aku merasa dimengerti, didengarkan tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Dia tidak menghakimi, tidak memberi solusi yang menggurui. Dia hanya mendengarkan dan menanggapi dengan cara yang membuatku merasa tidak sendirian. Perasaan hangat itu muncul tanpa disadari. Bukan seperti api yang menyala tiba-tiba, melainkan seperti secangkir teh hangat di sore hari. Pelan, menenangkan, dan membuatku lupa pada dinginnya rutinitas. Aku mulai menyadari perubahan kecil dalam diriku. Aku lebih memperhatikan penampilanku saat berangkat kerja, memilih baju dengan sedikit lebih sadar daripada biasanya. Aku tersenyum lebih sering, bahkan pada hal-hal kecil yang sebelumnya tidak kuperhatikan. Yang paling menggangguku adalah kenyataan bahwa semua ini terasa begitu wajar. Tidak ada yang melanggar batas secara jelas, tidak ada pesan di luar jam kerja, tidak ada pertemuan tersembunyi. Semuanya terjadi di ruang terbuka, di tengah aktivitas profesional. Itu membuatku merasa aman, seolah aku tidak sedang melakukan apapun yang salah. Aku meyakinkan diriku bahwa ini hanya interaksi humaniwi, bahwa aku berhak merasa nyaman berbicara dengan siapapun selama aku tidak melewati garis yang jelas. Namun di balik semua pembenaran itu, ada suara kecil di kepalaku yang mulai bertanya, mengapa aku menantikan jam kerja hanya untuk bertemu dengannya? Mengapa obrolan singkat dengannya bisa mengubah suasana hatiku sepanjang hari? Mengapa aku merasa lebih menjadi diriku sendiri saat berbicara dengannya berbanding saat berada di rumah bersama pasanganku? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatku gelisah, tapi aku memilih mengabaikannya. Di rumah, aku tetap menjalani peranku seperti biasa. Aku menyiapkan makan malam, mendengarkan cerita pasanganku, dan berbagi rutinitas yang sudah kami jalani bertahun-tahun. Tidak ada perubahan besar yang bisa dilihat dari luar, namun di dalam aku merasa terbelah. Ada bagian diriku yang menikmati kenyamanan baru itu, dan ada bagian lain yang merasa bersalah karena menikmatinya. Aku belum melakukan pengkhianatan apapun, tapi aku mulai menyadari bahwa hatiku tidak lagi sepenuhnya berada di tempat yang sama.
Aku sering mengatakan pada diriku sendiri bahwa ini hanya fase, bahwa rasa nyaman ini akan memudar seiring waktu, seperti nostalgia yang biasanya datang lalu pergi. Aku berjanji akan menjaga jarak jika obrolan mulai mengarah ke hal-hal yang tidak pantas. Aku meyakinkan diriku bahwa aku masih profesional, masih setia, dan masih tahu batas. Kalimat-kalimat itu kuulang seperti mantra, berharap bisa menenangkan kegelisahan yang muncul setiap kali aku terlalu menikmati kebersamaan itu. Namun kenyamanan memiliki cara licik untuk mengaburkan batas. Obrolan yang awalnya singkat menjadi sedikit lebih lama. Tawa yang awalnya sekedar sopan menjadi lebih lepas. Aku mulai menceritakan hal-hal kecil tentang diriku yang jarang kuceritakan pada orang lain. Dia pun mengakukan hal yang sama. Tidak ada janji, tidak ada komitmen. Hanya dua orang yang merasa didengar di tengah dunia yang terlalu sibuk. Aku mulai menyadari betapa mudahnya aku membuka diri padanya. Tidak ada rasa takut dihakimi, tidak ada tekanan untuk tampil sempurna. Aku bisa menjadi diriku sendiri, dengan segala kelelahan dan kebingungan yang menyertai. Perasaan itu sangat memabukkan, terutama bagi seseorang yang sudah lama merasa hidupnya berjalan di jalur yang sama tanpa variasi. Sesekali aku menangkap tatapannya yang sedikit lebih lama daripada biasanya. Tidak intens, tidak mengundang, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa aku tidak sendirian dalam merasakan perubahan ini. Kami tidak pernah membicarakannya secara langsung. Mungkin karena sama-sama tahu bahwa menyebutkannya akan mengubah segalanya. Selama tidak ada kata-kata yang diucapkan, kami bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku mulai memahami bahwa bahaya tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas dan kasar. Terkadang ia hadir sebagai kenyamanan yang terasa aman, sebagai obrolan ringan yang membuat hari-hari terasa lebih mudah dijalani. Dan justru karena tidak ada tanda bahaya yang mencolok, kita menjadi lengah. Kita membiarkan diri terhanyut, meyakinkan diri bahwa kita masih memegang kendali. Di satu sisi, aku tahu aku harus berhenti. Aku tahu bahwa perasaan ini, sekecil apapun, bisa tumbuh menjadi sesuatu yang sulit dikendalikan. Di sisi lain, aku merasa enggan melepaskan kenyamanan itu. Rasanya seperti menemukan bagian diriku yang hilang, bagian yang pernah bermimpi dan tertawa tanpa beban. Aku merasa hidup kembali, dan itu adalah godaan yang sulit ditolak. Aku terus membenarkan diriku dengan alasan-alasan yang terdengar masuk akal. Ini hanya ngobrol, tidak ada sentuhan. Tidak ada rahasia besar. Aku masih pulang ke rumah yang sama, masih menjalani hidup yang sama. Aku belum melanggar apapun. Namun jauh di dalam, aku tahu bahwa garis itu mulai kabur. Dan ketika garis menjadi kabur, kita cenderung melangkah sedikit demi sedikit tanpa menyadari seberapa jauh kita sudah berjalan. Yang paling sering kita bohongi memang bukan orang lain, bukan pasangan, bukan rekan kerja, bukan lingkungan sekitar. Kita berbohong pada diri sendiri, pada suara hati yang mencoba mengingatkan. Kita memilih kenyamanan daripada kejujuran, memilih rasa aman semu daripada menghadapi kekosongan yang sebenarnya perlu diselesaikan. Dan saat aku menyadari itu, aku tahu bahwa aku sedang berdiri di tepi sesuatu yang berbahaya, meski belum berani mengakuinya sepenuhnya. Aku benar-benar tidak ingat kapan tepatnya garis itu menghilang. Tidak ada momen dramatis, tidak ada keputusan besar yang kuambil sambil sadar penuh. Semuanya terasa seperti rangkaian kejadian kecil yang saling menyambung. Begitu halus, sampai aku baru menyadarinya ketika semuanya sudah berubah. Jika harus jujur, mungkin batas itu tidak hilang sekaligus, melainkan terkikis pelan-pelan setiap hari oleh kebiasaan yang awalnya terasa sepele. Awalnya hanya lembur. Pekerjaan menumpuk, target harus dikejar, dan kami kebetulan berada di divisi yang sama. Ruangan kantor yang biasanya ramai menjadi lebih sunyi saat malam tiba. Lampu-lampu sebagian dimatikan, hanya menyisakan cahaya putih dari beberapa meja. Kami duduk berjauhan, fokus pada layar masing-masing. Tidak ada obrolan berarti, hanya sesekali bertanya soal data atau meminta pendapat singkat. Tapi ada rasa kebersamaan yang aneh, seperti dua orang yang sama-sama lelah dan saling mengerti tanpa perlu banyak kata. Di sela-sela itu, dia mulai menanyakan kabarku di luar jam kerja. Pesannya singkat, sederhana, dan terdengar perhatian tanpa berlebihan. Awalnya aku membalas seperlunya, memastikan nada pesanku tetap netral. Aku bahkan sempat menunggu beberapa menit sebelum membalas, seolah dengan begitu aku bisa menjaga jarak.
Namun lama-kelamaan, aku mulai membalas lebih cepat. Bukan karena kewajiban, tapi karena aku ingin. Ada rasa senang kecil yang muncul setiap kali namanya muncul di layar ponselku. Aku mulai menyadari perubahan itu saat suatu malam, aku tersenyum sendiri membaca pesannya, sementara pesan dari pasanganku hanya kubalas singkat tanpa emosi. Kesadaran itu sempat membuatku terkejut. Aku menatap layar ponsel cukup lama, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku belum melakukan apapun yang jelas-jelas salah, tapi perasaanku sudah bergerak ke arah yang tidak seharusnya. Aku menenangkan diri dengan berpikir bahwa ini hanya fase, hanya efek dari pertemuan kembali dengan masa lalu yang membawa nostalgia. Kami tidak pernah duduk bersama untuk mendefinisikan hubungan ini. Tidak ada pembicaraan tentang perasaan, tidak ada pengakuan, tidak ada janji, tapi justru disitulah masalahnya. Tanpa definisi, semuanya terasa abu-abu dan sulit dihentikan. Kami sama-sama tahu bahwa ini sudah melampaui sekadar teman lama, meski tidak ada satupun dari kami yang berani mengatakannya dengan lantang. Suatu malam, setelah acara kantor yang berlangsung hingga larut malam, hujan turun deras. Acara itu sendiri tidak istimewa, hanya makan malam bersama tim dan sedikit obrolan formal yang terasa dipaksakan. Aku berniat pulang sendiri seperti biasa, tapi hujan yang semakin lebat membuatku ragu. Saat itulah dia menawarkan tumpangan. Nada suaranya biasa saja, seperti menawarkan bantuan yang wajar. Aku sempat menolak dengan alasan sudah terbiasa naik motor, tapi dia meyakinkan bahwa hujan terlalu deras untuk dihadapi sendirian. Aku berdiri beberapa detik, menimbang-nimbang. Dalam kepalaku, berbagai alasan saling bertabrakan. Ini tidak pantas, tapi ini juga tidak salah. Ini hanya tumpangan, tapi ini juga kebersamaan yang terlalu intim. Pada akhirnya, aku mengiyakan. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku hanya mencari aman dari hujan, tidak lebih. Di dalam mobil, suasananya hening. Hujan memukul kaca dengan suara ritmis yang menenangkan, sekaligus membuat jantungku berdebar. Musik pelan mengalun dari radio. Lagu yang tidak kukenal, tapi entah kenapa terasa pas dengan suasana malam itu. Dia menyetir dengan fokus, tidak banyak bicara. Tangannya tidak telah menyentuhku, jarak kami masih sesuai batas fisik yang wajar. Tapi justru karena tidak ada sentuhan, aku menjadi lebih sadar akan jarak itu. Rasanya semakin sempit, seolah udara di antara kami dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat. Aku menatap keluar jendela, mencoba menghindari tatapannya yang sesekali kulihat dari sudut mata. Kepalaku dipenuhi pikiran yang saling bertabrakan. Aku merasa bersalah, gugup, tapi juga nyaman. Perasaan-perasaan itu bercampur tanpa bisa kupisahkan. Sepanjang perjalanan, kami hanya bertukar beberapa kalimat pendek, kebanyakan tentang rute dan kondisi jalan. Keheningan di antara kami terasa lebih berbicara daripada kata-kata. Saat mobil berhenti di depan rumahku, hujan masih turun, meski tidak sederas sebelumnya. Aku membuka pintu, mengucapkan terima kasih dengan suara yang sedikit lebih pelan dari biasanya. Aku hampir langsung turun, tapi sebelum aku menutup pintu, dia mengatakan satu kalimat sederhana. Dia bilang dia senang bisa bertemu denganku lagi. Nada suaranya tenang, tidak penuh emosi, tapi jujur. Kalimat itu terdengar ringan, tapi entah kenapa menempel kuat di kepalaku. Aku hanya tersenyum dan mengangguk, lalu menutup pintu. Saat aku melangkah masuk ke rumah, jantungku masih berdetak cepat. Kalimat itu terus terulang di pikiranku, seperti rekaman yang diputar berulang-ulang. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan mandi dan bersiap tidur, tapi pikiranku tidak bisa diam. Aku menyadari bahwa satu kalimat sederhana itu memiliki makna yang lebih dalam daripada yang ingin kuakui. Hari-hari berikutnya, perasaanku tidak kunjung tenang. Kalimat itu muncul di saat-saat yang tidak terduga. Saat aku bekerja, saat aku di rumah, bahkan saat aku mencoba tidur. Aku mulai memperhatikan diriku sendiri dengan cara yang berbeda. Aku mulai lebih berhati-hati dengan ponselku. Aku menyembunyikannya saat ada pesan masuk, menghapus notifikasi yang muncul di layar, dan mengganti nada rincing menjadi lebih sunyi. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa ini hanya untuk menghindari kesalahpahaman, bahwa aku tidak ingin membuat pasanganku curiga tanpa alasan. Aku hidup dengan dua versi diriku, versi yang terlihat normal di depan orang lain, dan versi yang selalu waspada menjaga rahasia kecil yang tumbuh semakin besar. Aku masih tertawa bersama pasanganku, masih menjalani rutinitas seperti biasa, tapi ada jarak yang semakin terasa. Aku menjadi lebih sering melamun, lebih sering sibuk dengan pikiranku sendiri. Aku tahu ada yang berubah, dan aku tahu perubahan itu bukan ke arah yang baik.
Sesekali aku mencoba menarik diri. Aku membalas pesan lebih singkat, menjaga percakapan tetap di area pekerjaan. Tapi setiap kali aku mencoba menjauh, ada perasaan kehilangan yang muncul. Seolah aku sedang melepaskan sesuatu yang membuatku merasa hidup. Perasaan itu membuatku kembali lagi, membalas pesan berikutnya dengan sedikit lebih hangat, sedikit lebih terbuka. Lingkaran itu terus berulang, dan aku semakin sulit membedakan mana keinginanku dan mana pembenaran yang kubuat sendiri. Aku sering mengatakan pada diriku bahwa aku masih bisa berhenti kapan saja, bahwa aku masih memegang kendali, bahwa ini semua hanya sementara, hanya fase yang akan berlalu dengan sendirinya. Kalimat-kalimat itu terdengar meyakinkan di kepalaku, tapi kenyataannya berbeda. Setiap hari aku melangkah sedikit lebih jauh, dan setiap langkah itu membuat langkah berikutnya terasa lebih mudah. Aku mulai menyadari bahwa batas tidak selalu hilang dengan satu tindakan besar. Kadang ia hilang karena kita membiarkan terlalu banyak hal kecil terjadi tanpa menghentikannya. Kita membiarkan obrolan berlanjut, membiarkan perasaan tumbuh, dan membiarkan diri merasa nyaman di situasi yang seharusnya dihindari. Kita tidak merasa bersalah karena tidak ada aturan yang dilanggar secara jelas, tapi jauh di dalam kita tahu ada sesuatu yang salah. Aku melihat diriku di cermin suatu pagi dan merasa asing. Aku masih Mita yang sama, dengan pekerjaan yang sama dan kehidupan yang sama, tapi ada sesuatu di mataku yang berbeda. Ada kegelisahan yang tidak bisa kusembunyikan. Aku menyadari bahwa aku sudah melangkah terlalu jauh untuk berpura-pura bahwa tidak terjadi apa-apa. Aku mungkin belum mengucapkan kata-kata terlarang, belum melakukan tindakan yang tidak bisa ditarik kembali, tapi hatiku sudah berada di tempat yang tidak seharusnya. Dan disitulah akhirnya aku mengakui satu hal yang paling sulit, bahwa aku bukan lagi sekedar korban keadaan atau pertemuan yang tidak disengaja. Aku adalah bagian dari pilihan-pilihan kecil yang kuambil setiap hari. Pilihan untuk membalas pesan, untuk menerima tumpangan, untuk menikmati kenyamanan itu tanpa memikirkan konsekuensinya. Garis itu tidak hilang dengan sendirinya. Aku membiarkannya hilang, pelan-pelan, sampai aku tidak lagi tahu di mana seharusnya aku berhenti. Perselingkuhan tidak selalu dimulai dari niat buruk. Aku baru benar-benar memahami kalimat itu setelah berada di dalamnya. Tidak ada rencana jahat, tidak ada niat untuk menyakiti siapapun sejak awal. Semua tumbuh dari celah kecil yang dibiarkan terbuka terlalu lama. Celah yang awalnya terlihat tidak berbahaya, bahkan terasa wajar. Tapi celah yang sama, jika tidak ditutup, akan melebar dengan sendirinya, perlahan namun pasti. Aku masih menjalani hidup seperti biasa, setidaknya dari luar. Aku masih bangun pagi, masih berangkat kerja, masih pulang ke rumah dengan rutinitas yang sama. Aku masih tertawa saat pasanganku melontarkan candaan ringan, masih mengangguk saat dia bercerita tentang harinya. Aku masih melakukan semua hal yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang setia dan bertanggung jawab. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi di dalam kepalaku, ada dunia lain yang terus berdenyut. Dunia yang terasa lebih hidup, lebih berwarna, dan ironisnya lebih jujur terhadap perasaanku sendiri. Dunia yang hanya aku dan dia tahu. Dunia yang tidak pernah aku ceritakan pada siapapun. Aku mulai terbiasa menyimpan rahasia kecil. Awalnya terasa canggung, lalu berubah menjadi kebiasaan. Aku belajar mengatur ekspresi, menyesuaikan nada suara, dan memilih kata-kata dengan lebih hati-hati. Aku tidak pernah secara terang-terangan berbohong, setidaknya itu yang sering aku katakan pada diri sendiri. Aku hanya tidak menceritakan semuanya. Aku memilih bagian mana yang ingin ku bagi dan bagian mana yang ingin ku simpan. Aku meyakinkan diri bahwa diam bukanlah kebohongan, bahwa tidak semua hal perlu diketahui oleh semua orang. Tapi kebohongan, sekecil apapun bentuknya, tidak pernah benar-benar rapi. Selalu ada ujung yang terlepas. Selalu ada celah yang bisa terlihat jika diperhatikan dengan cukup seksama. Aku mulai merasakannya dari perubahan kecil pada pasanganku. Dia menjadi lebih pendiam, lebih sering melamun, tatapannya tidak lagi sama. Bukan tatapan penuh curiga yang tajam, melainkan tatapan ragu, seolah ada pertanyaan yang ingin dia ajukan tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aku sendiri menjadi lebih gugup tanpa alasan yang jelas. Setiap ponselku berbunyi, jantungku berdegup lebih cepat. Setiap pertanyaan sederhana terasa seperti interogasi. Tadi pulang jam berapa? Lembur lagi? Capek ya? Pertanyaan-pertanyaan yang dulu terasa biasa, kini membuatku berpikir terlalu jauh.
Aku mulai menjawab dengan penjelasan yang lebih panjang dari yang diperlukan, lalu menyesalinya karena terasa tidak alami. Aku belajar bahwa rasa bersalah punya cara licik untuk membuat seseorang tampak mencurigakan bahkan saat tidak ada salah secara nyata. Aku tidak pernah ketahuan secara langsung. Tidak ada pesan yang terbuka di depan mata pasanganku. Tidak ada adegan dramatis, tidak ada suara tinggi, tidak ada pertengkaran besar. Tapi justru ketiadaan semua itu yang paling menyiksa. Tidak ada ledakan emosi yang bisa menjadi pelampiasan. Yang ada hanya tekanan pelan-pelan dari dalam. Perasaan bersalah yang tumbuh seperti beban tak kasat mata di dada. Setiap hari terasa lebih berat dari sebelumnya, meski tidak ada satupun kejadian besar yang bisa ditunjuk sebagai penyebabnya. Di kantor, hubunganku dengannya tetap berjalan di garis abu-abu yang sama. Tidak ada perubahan drastis, tidak ada eskalasi yang jelas. Kami masih berbicara tentang pekerjaan, masih bertukar pesan singkat yang terdengar wajar. Tapi ada lapisan lain di balik semua itu. Lapisan yang tidak terlihat oleh orang lain. Tatapan yang sedikit lebih lama, jeda yang sedikit lebih bermakna, pemahaman tanpa perlu penjelasan panjang. Semua itu terasa begitu nyata bagiku, meski dari luar terlihat biasa saja. Aku mulai menyadari betapa melelahkannya hidup dengan dua wajah. Di satu sisi, aku adalah pasangan yang berusaha hadir, mendengarkan, dan menjalani rutinitas bersama. Di sisi lain, aku adalah seseorang yang menyimpan perasaan untuk orang lain, yang menunggu pesan tertentu, dan yang merasakan kegembiraan kecil dari hal-hal yang seharusnya tidak ada. Peralihan antara dua peran itu menguras energiku tanpa aku sadari. Aku sering merasa lelah bahkan saat tidak melakukan apapun yang berat secara fisik. Malam-malamku menjadi lebih panjang. Aku sering terbangun di tengah malam dengan pikiran yang tidak mau berhenti. Aku memikirkan pilihan-pilihan yang telah kuambil, kata-kata yang kuucapkan, dan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi jika semuanya terbongkar. Aku membayangkan wajah pasanganku jika dia tahu semuanya, dan bayangan itu membuat dadaku sesak. Aku tidak ingin menyakitinya. Aku tidak ingin menjadi orang yang dulu paling aku benci. Ironisnya, aku adalah orang yang dulu sangat membenci kebohongan. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa kejujuran adalah dasar dari semua hubungan. Aku pernah berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah menjadi seseorang yang hidup dalam kepura-puraan. Tapi disinilah aku sekarang, terjebak dalam kebohongan yang tidak pernah benar-benar kuakui sebagai kebohongan. Aku mulai memahami bahwa mengkhianati diri sendiri terkadang terasa lebih mudah daripada menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Ada momen-momen kecil yang membuatku hampir menyerah. Suatu malam, pasanganku menatapku lebih lama dari biasanya dan bertanya dengan suara pelan apakah aku bahagia. Pertanyaan itu sederhana, tapi menghantamku lebih keras dari yang kuduga. Aku terdiam sebentar terlalu lama sebelum menjawab. Aku mengatakan bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku hanya lelah. Dia mengangguk, tapi aku bisa melihat bahwa jawabanku tidak sepenuhnya meyakinkan. Malam itu, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena menyadari betapa jauhnya aku telah menyimpang dari diriku sendiri. Aku mulai merasakan jarak yang semakin nyata di rumah. Kami masih berbagi ruang, tapi tidak lagi berbagi kehadiran sepenuhnya. Aku ada di sana secara fisik, tapi pikiranku sering melayang ke tempat lain. Aku merasa bersalah setiap kali menyadari hal itu, tapi rasa bersalah itu tidak cukup kuat untuk membuatku berhenti. Aku terjebak di antara dua dunia, tidak sepenuhnya meninggalkan yang satu, tapi juga tidak berani sepenuhnya memilih yang lain. Di sisi lain, kebersamaanku dengannya di kantor juga tidak sepenuhnya bebas dari beban. Meski terasa nyaman, selalu ada rasa kecemasan yang menyertai. Setiap kali kami berbicara terlalu lama, aku khawatir ada yang memerhatikan. Setiap kali kami tertawa, aku khawatir tawa itu terdengar terlalu tulus. Aku hidup dalam kewaspadaan konstan, mengukur setiap gerak-gerikku sendiri. Kenyamanan yang dulu terasa hangat kini bercampur dengan kecemasan yang melelahkan. Aku mulai bertanya-tanya pada diriku sendiri, apa sebenarnya yang kucari? Apakah aku mencari dia sebagai sosok tertentu, atau aku hanya mencari versi diriku yang hilang? Apakah ini tentang perasaan, atau hanya tentang pelarian dari rutinitas yang membuatku mati renah? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak memiliki jawaban yang jelas, dan mungkin itulah yang membuat segalanya semakin rumit. Aku tidak tahu apa yang kuinginkan, tapi aku tahu apa yang sedang kulakukan salah. Hari demi hari, tekanan itu semakin terasa. Aku menjadi lebih sensitif, lebih mudah tersinggung, dan lebih mudah lelah. Pasanganku mulai menyadari perubahan itu, meski mungkin dia belum memahami penyebabnya. Dia menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara, seolah takut mengatakan sesuatu yang bisa membuatku menjauh.
Kesadaran itu membuatku semakin bersalah. Aku tidak hanya menyakitinya dengan kebohonganku, tapi juga membuatnya meragukan dirinya sendiri. Aku menyadari bahwa kebohongan tidak selalu berupa kata-kata yang salah. Terkadang ia berupa kehadiran yang setengah-setengah, perhatian yang terbagi, dan kejujuran yang ditahan. Kebohongan seperti itu tidak bisa dibuktikan dengan mudah, tapi dampaknya sama nyatanya. Ia menggerogoti hubungan dari dalam, perlahan namun pasti. Ada hari-hari ketika aku ingin mengakhiri semuanya. Aku ingin berkata jujur, ingin membersihkan semuanya apapun konsekuensinya. Tapi setiap kali niat itu muncul, rasa takut ikut datang. Takut kehilangan, takut menyakiti, takut menghadapi dampak dari pilihan-pilihan yang sudah terlanjur kuambil. Aku menunda, meyakinkan diri bahwa aku hanya butuh waktu, bahwa aku akan menemukan cara yang tepat. Penundaan itu sendiri adalah bentuk kebohongan lain yang kuterima tanpa banyak perlawanan. Yang paling menakutkan adalah saat aku mulai terbiasa dengan kebohongan itu. Saat rasa bersalah tidak lagi menghantam sekeras sebelumnya. Saat aku bisa tersenyum sambil menyembunyikan sesuatu tanpa langsung merasa hancur. Di titik itu, aku sadar bahwa aku sedang menghilangkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar percaya orang lain. Aku menghilangkan diriku sendiri, versi diriku yang dulu teguh pada prinsip dan kejujuran. Aku lelah hidup dengan dua wajah, lelah menjadi seseorang yang berbeda tergantung pada siapa aku berbicara. Lelah mengatur cerita, mengingat detail mana yang sudah kuceritakan dan mana yang belum. Lelah berpura-pura baik-baik saja saat di dalam aku merasa kacau. Kelelahan itu tidak terlihat dari luar, tapi ia menumpuk, hari demi hari sampai rasanya sulit bernafas. Aku mulai memahami bahwa tidak ada kebohongan yang benar-benar aman. Cepat atau lambat ia akan menuntut harga, entah dalam bentuk kepercayaan yang hancur, hubungan yang retak, atau kedamaian batin yang hilang. Aku belum tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Aku hanya tahu bahwa aku sudah berada terlalu dalam untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dan di tengah semua ketakutan itu, satu hal menjadi semakin jelas bagiku, bahwa aku tidak bisa terus hidup seperti ini, tanpa akhirnya menghancurkan sesuatu yang penting, entah itu orang lain atau diriku sendiri. Aku mengakhiri semuanya pada satu pagi yang terasa biasa dari luar, tapi sangat berat di dalam. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada air mata di kantor, tidak ada adegan dramatis seperti di cerita orang-orang. Aku tetap bangun di jam yang sama, mengenakan pakaian kerja yang sama dan berangkat dengan rute yang sama. Tapi ada satu keputusan yang sudah bulat di kepalaku, keputusan yang sebenarnya sudah lama tertunda. Aku tidak mengakhiri semuanya karena ketahuan, tidak ada bukti yang terbongkar, tidak ada ponsel yang tertinggal, tidak ada pesan yang terbaca oleh orang lain. Dari luar semuanya masih terlihat rapi. Justru itulah yang membuatku akhirnya berhenti. Karena aku sadar, jika aku terus melanjutkan ini, aku bukan hanya berbohong pada pasangan atau lingkungan sekitarku, tapi pada diriku sendiri dengan sadar dan sengaja. Aku akhirnya jujur pada diriku sendiri, dan kejujuran itu terasa menyakitkan. Aku mengakui bahwa rasa nyaman yang selama ini aku cari bukan benar-benar tentang dia, bukan tentang siapa dia sekarang, atau tentang masa lalu kami yang belum selesai. Semua itu hanya pemicu. Yang sebenarnya aku cari adalah pelarian dari kekosongan dalam diriku sendiri. Kekosongan yang selama ini aku tutupi dengan rutinitas, dengan hubungan yang dibiarkan berjalan tanpa diperbaiki, dan dengan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku sadar, aku tidak pernah benar-benar menghadapi masalahku. Aku tidak pernah jujur pada pasanganku tentang apa yang aku rasakan. Aku tidak pernah jujur pada diriku sendiri tentang kelelahan emosional yang aku pendam. Aku memilih jalan pintas. Aku memilih perhatian dari orang lain sebagai penenang sementara. Dan dalam proses itu, aku menyakiti orang yang tidak pantas disakiti. Orang yang tidak pernah memintaku untuk berbohong atau mengkhianati siapapun. Keputusan itu tidak terasa heroik. Tidak ada rasa lega yang langsung datang. Yang ada justru rasa hampa dan takut. Takut kehilangan kenyamanan kecil yang selama ini diam-diam aku andalkan. Takut menghadapi konsekuensi dari kejujuran yang terlambat. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keputusanku terasa jujur. Aku berhenti berbicara dengannya. Bukan dengan cara kasar, bukan dengan memutus tiba-tiba tanpa konteks. Aku menjaga jarak profesional, membatasi komunikasi hanya pada hal-hal yang benar-benar berkaitan dengan pekerjaan. Tidak ada lagi obrolan di luar jam kerja, tidak ada pesan pribadi, tidak ada percakapan yang tidak perlu.
Aku tidak memberikan penjelasan panjang. Aku tidak membuka diskusi tentang perasaan. Aku tahu, jika aku melakukannya, semuanya hanya akan menjadi lebih rumit. Dia tampak mengerti, atau setidaknya memilih untuk menghormati jarak itu. Tidak ada drama, tidak ada usaha menarikku kembali. Justru ketenangan itu yang membuat semuanya terasa semakin pahit. Aku menyadari bahwa hubungan yang tidak pernah diberi nama memang lebih mudah diakhiri, tapi bekasnya tetap ada. Setiap kali kami harus berinteraksi secara profesional, ada sisa keheningan yang tidak pernah benar-benar hilang. Namun aku tetap bertahan pada keputusanku, meski setiap harinya terasa seperti latihan menahan diri. Di rumah segalanya tidak langsung membaik. Aku tidak tiba-tiba menjadi pasangan yang persempurna hanya karena aku berhenti dari satu kesalahan. Hubungan kami masih canggung, masih penuh jeda yang tidak terucap. Kepercayaan tidak bisa kembali hanya karena satu keputusan baik. Aku menyadari itu. Aku tidak menuntut pengertian instan, tidak berharap semuanya kembali seperti dulu. Yang bisa kulakukan hanya bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi, meski tidak semua hal bisa kujelaskan tanpa melukai lebih dalam. Aku mulai belajar hadir sepenuhnya. Bukan hanya secara fisik, tapi emosional. Aku belajar mendengarkan tanpa tergesa-gesa. Aku belajar untuk tidak lari ke ponsel setiap kali suasana terasa hening. Aku belajar menghadapi ketidaknyamanan yang dulu selalu kuhindari. Semua itu terasa canggung dan melelahkan, karena aku harus berhadapan dengan diriku sendiri tanpa pelarian. Ada hari-hari ketika rasa bersalah datang tanpa aba-aba. Saat melihat wajah pasanganku yang berusaha tetap bersikap normal, aku merasa dadaku sesat. Aku tahu, ada bagian dari diriku yang telah mengkhianati kepercayaan itu, meski tidak semuanya terucap. Aku belajar menerima bahwa penyesalan tidak selalu datang dalam bentuk air mata atau histeria. Kadang ia datang dalam bentuk kesunyian, dalam bentuk tanggung jawab yang harus dijalani tanpa pujian. Aku juga belajar bahwa perhatian dari orang lain tidak pernah bisa menggantikan kejujuran pada diri sendiri. Perasaan dimengerti, didengarkan dan dihargai memang terasa menyenangkan, tapi jika semua itu dibangun di atas kebohongan, hasil akhirnya selalu sama, rasa hampa yang lebih dalam. Aku tidak menemukan diriku yang utuh dalam pelarian itu, aku justru semakin jauh dari diriku sendiri. Pelajaran ini datang terlambat, saat kerusakan sudah terjadi. Aku tidak bisa memutar waktu, tidak bisa menghapus pilihan-pilihan kecil yang membawaku ke titik ini. Yang bisa kulakukan hanya berhenti menambah kesalahan baru. Aku belajar bahwa menjadi dewasa bukan tentang tidak pernah salah, tapi berani berhenti saat menyadari diri sendiri berada di jalur yang keliru. Sekarang, saat aku mengingat semuanya, aku tidak merasa bangga. Tidak ada satupun bagian dari cerita ini yang ingin aku pamerkan. Tapi aku juga tidak menyangkalnya. Aku tidak lagi berusaha menghapusnya dari ingatan atau berpura-pura bahwa semua ini tidak pernah terjadi. Aku menerimanya sebagai bagian dari proses menjadi manusia yang tidak sempurna, manusia yang belajar dengan cara yang sulit. Aku belajar satu hal yang sangat penting dari semua ini, sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tapi baru benar-benar kupahami setelah mengalaminya sendiri. Selingkuh jarang terjadi karena cinta. Ia lebih sering terjadi karena kita lari dari masalah yang seharusnya kita hadapi dengan jujur. Karena kita takut pada percakapan yang tidak nyaman, takut pada kesunyian, takut pada perubahan yang menuntut keberanian. Aku juga belajar bahwa tidak ada kebohongan yang benar-benar bisa membuat hidup lebih tenang. Mungkin ia bisa memberi kenyamanan sesaat, ilusi aman yang singkat, tapi pada akhirnya, kebohongan selalu menuntut bayaran. Entah dalam bentuk rasa bersalah, kelelahan emosional, atau kehilangan diri sendiri sedikit demi sedikit. Hari ini hidupku masih belum sempurna, hubunganku masih membutuhkan waktu, mungkin juga usaha yang panjang. Aku masih belajar mengenali diriku sendiri tanpa lari kemana-mana. Tapi setidaknya aku tidak lagi hidup dengan dua wajah. Aku tidak lagi menyimpan dunia rahasia di kepalaku. Dan meski jalannya terasa lebih sunyi, aku tahu aku sedang melangkah dengan lebih jujur. Pelajaran ini memang datang terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali.